penistaan agama di medsos. Apa sih hukumannya? Oke, bersama saya Heru Nugroho, selama 3 menit ke depan akan membahasnya dalam Law Story. Heboh lagi jadi trending hashtag tangkap Ferdinand Huta-Heian di akun-akun medsos. Gegara cuitannya di Twitter dianggap bikin onar karena diduga mengandung penistaan agama bermuatan sara. Cuitan tentang Allahmu ternyata lemah itu sudah dihapus, tapi terlanjur viral. Sejumlah tokoh Islam berkomentar dan setidaknya 2 organisasi melaporkan Ferdinand, Brigade Muslim Indonesia di Polda Sulsel dan KNPI di Mabes Polri. Merespon laporan ini, kepolisian langsung memberikan keterangan pers bahwa pihaknya sedang menindaklanjuti laporan atas dugaan pelanggaran pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan juga pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Apa saja sih pasal-pasal itu? Banyak banget. Jika kita baca pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, kalau pasal 28 ayat 2 itu apa? Pasal 28 ayat 2 masuk bab 7 tentang perbuatan yang dilarang. Disebut apa itu yang dilarang, termasuk dengan sengaja menyebarkan informasi dan ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Sedangkan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. 1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. 2. Barang siapa yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dan menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Begitulah pasal-pasal yang hendak dijeratkan kepada Ferdinand yang diduga melanggarnya. Dalam dunia politik memang terkadang apapun dilakukan untuk tercapai apa yang diinginkan. Menjilat, memuji yang didewakan, menyikut, menendang, mencaci dan yang dijatuhkan, memutarbalikkan fakta, bersilat lidah, hasut, fitnah, dan seterusnya. Namun alangkah bijak apabila tidak menggunakan SARA sebagai isu, karena kedamaian negeri ini jauh lebih penting daripada kepentingan individu atau golongan yang hanya sesaat. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Terima kasih, jangan lupa like and share.